Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 TKJ. Materi yang akan kita bahas adalah kebutuhan perangkat VoIP. Untuk dapat melakukan komunikasi menggunakan VoIP atau Voice over Internet Protocol, dibutuhkan beberapa komponen pendukung. Jadi, komponen pendukung yang harus ada di dalam VoIP, yaitu yang pertama adalah protokol. Terdapat dua teknologi yang digunakan untuk VoIP, yaitu H323 dan SIP, di mana teknologi H323 itu merupakan teknologi yang dikembangkan oleh ITU atau International Telecommunication Union, dan yang kedua itu SIP, Session Initial Protocol, merupakan teknologi yang dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force. Yang kedua adalah VoIP server. Bagian utama dalam jaringan VoIP, di sini VoIP server itu adalah bagian utama dalam jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib ada di dalam jaringan VoIP, tetapi sangat dibutuhkan untuk dapat menghubungkan banyak titik komunikasi server. Jadi perangkat ini dapat digunakan untuk mendefinisikan jalur dan aturan antara terminal. Selain itu, VoIP server juga bisa menyediakan layanan-layanan yang biasa ada di perangkat PBX, Private Brand Exchange, voicemail, interactive voice response, dan lain-lain. Jadi VoIP server ini mempunyai beberapa jenis softsuite, juga menyediakan fasilitas tambahan untuk dapat berkomunikasi dengan softsuite lainnya di internet. Ada beberapa softsuite yang dapat Anda pilih untuk membangun jaringan VoIP sendiri. Semua memiliki lisensi gratis. Contoh dari VoIP server ini adalah Asterisk. Selanjutnya yang ketiga adalah VoIP switching. Konsep dasar penggunaan sirkuit switching yaitu sebuah jalur komunikasi akan dibuka dan dipesan selama terjadi komunikasi. Maksudnya di sini jalur komunikasi yang ada itu menjadi suatu jalur yang eksklusif yang dimiliki oleh dua titik yang menggunakannya. Jadi kalau kita beri contoh, si A itu tinggal di Jakarta dan hendak menelepon kerabatnya yang berada di Surabaya. Selama proses komunikasi antara si A dan kerabatnya tadi, terjadilah atau jalur telepon dari Jakarta ke Surabaya tadi adalah jalur eksklusif milik si A dan lawan bicaranya tadi yang ada di Surabaya. Alhasil biaya pun membengkak karena Anda harus membayar jalur telepon tadi. Jadi jalur telepon tadi memang dipesan untuk komunikasi antar mereka berdua. Konsep berbeda itu ditawarkan oleh VoIP. Seluruh data yang lalu lalang di internet menggunakan konsep paket switching, artinya jalur yang Anda gunakan untuk selancar di internet bukan eksklusif milik sendiri. Jadi paket switching ini memungkinkan jalur data digunakan oleh banyak pengguna, beda dengan penggunaan sirkuit switching tadi, karena jalur komunikasinya dibuka untuk yang menelepon saja sama yang ditelepon. Sedangkan konsep dari paket switching ini dianya menggunakan jalur data yang digunakan oleh banyak pengguna. Agar tidak salah alamat, jadi di sini biar paketnya tidak salah alamat, paket data tadi diberikan identitas khusus sehingga perangkat pendukung seperti router dapat meneruskannya ke switch ke tujuan akhir. Paket switch menjadi alasan utama mengapa komunikasi suara menggunakan internet protokol IP memiliki beberapa biaya yang jauh lebih rendah. Jadi dibandingkan menggunakan konsep sirkuit switching, konsep paket switching ini biayanya lebih murah karena dia menggunakan jalur yang digunakan oleh seluruh orang.
Beda dengan sirkuit switching ini karena jalur yang digunakan khusus untuk hanya si penelepon dan si penerima. Yang kedua itu, yang keempat maksudnya itu codec atau coder decoder. Agar dapat melewati jalur paket switching dengan baik, VoIP membutuhkan proses coder dan decoder. Nah, jadi maksud dari proses coder dan decoder ini adalah yaitu proses mengkonversi sinyal audio menjadi data digital yang didapatkan untuk kemudian dikirim lewat jalur internet. Di titik lain, data dikembangkan lagi dan diubah menjadi sinyal analog. Itu disebut dengan coder dan decoder. Konversi kodek bekerja dengan cara memotong bagian sinyal audio dalam jumlah tertentu per detiknya. Nah, jadi di sini hasil dari coder dan decoder tadi itu, kodek itu dianya memotong bagian sinyal sebagai sampling. Jadi dipotong dikirim ke tujuannya. Kodek juga bekerja menggunakan algoritma tertentu untuk membantunya memecah, mengurutkan, mengkompresi, dan merakit ulang audio data yang ditransmisikan. Jadi biasanya itu salah satu algoritma yang populer digunakan dalam teknologi VoIP adalah CSACLP. Atau kepanjangannya Conjugate Structure Algebraic Codec X-Type Linear Prediction. Pemilihan kodek sangat berpengaruh pada penggunaan bandwidth jaringan nantinya. Jadi di sini pemilihan kodek itu benar sangat berpengaruh. Makin baik kodek melakukan sampling, makin efisien jalur yang digunakan. Kualitas akhir suara juga harus diperhatikan agar tidak sekedar cepat, kodek juga harus menghasilkan sinyal audio yang baik. Jadi di sini ada beberapa contoh kodek. Jadi contoh kodek itu G.723.1, ada juga G.729, ada juga G.726 dan lain sebagainya. Selanjutnya softphone. Di sini software. Jadi selain berupa telepon utuh atau hardware, jadi telepon itu bentuknya sebagai perangkat keras. Itu perangkat telepon juga bisa berbentuk software. Di dunia VoIP perangkat ini disebut dengan softphone. Nah, jadi softphone itu memiliki jenis yang beragam, baik dari kemampuan dan lisensi. Hingga saat ini banyak softphone yang disebar dengan lisensi gratis. Bahkan ada yang menyediakan lisensi software gratis sekaligus layanan jaringan VoIP-nya. Sebagai contoh itu softphone atau software yang biasa digunakan itu Skype contohnya. Jadi Skype itu bisa bekerja di jaringan milik Skype. Jika ingin membuat jaringan sendiri harus menggunakan softphone yang sejenis. Jadi Skype kalau berkomunikasi harus menggunakan Skype. Jadi tidak bisa menggunakan perangkat lain atau software lain. Selanjutnya adalah VoIP gateway. Nah, di sini gateway digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan H323 dan jaringan non H323. Jadi sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antar terminal H.233 dengan jaringan telepon misalnya PSTN atau jaringan publik lain. Dalam menghubungkan dua bentuk jaringan yang berbeda dilakukan dengan menerjemahkan protokol-protokol untuk melakukan call setup.
Baiklah, sekian materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk selanjutnya, di sini ada tugas terdiri dari 5 tugas, dan ini poin-poin dari tugas tersebut. Yang pertama, tuliskan 2 teknologi protokol yang digunakan untuk VoIP dan teknologi tersebut dikembangkan oleh siapa. Yang kedua, tuliskan VoIP server digunakan untuk apa dan berikan contoh VoIP server. Yang ketiga, tuliskan contoh konsep sirkuit switching dan konsep paket switching dan tuliskan perbedaan dari kedua konsep tersebut. Yang keempat, tuliskan maksud dari proses coder dan decoder atau codec. Kenapa pemilihan codec sangat berpengaruh pada penggunaan bandwidth. Yang kelima, tuliskan yang dimaksud dengan softphone dan VoIP gateway. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.